Apa bedanya konser zaman dulu dengan konser zaman sekarang? Ya, jadi gue tuh termasuk orang yang cukup sering lah datang ke konser lah. Dan satu perbedaan yang paling kelihatan nih, yaitu apa yang orang-orang lakuin ketika ada yang lagi manggung. Ya, sebenarnya sama-sama aja sih ya, intinya sama-sama nonton gitu. Bedanya kalau zaman dulu tuh penonton ya udah menikmati musik, menikmati si panggung. Kalau yang sekarang ada sambil ngeluarin HP-nya juga buat ngonten. Ya udah pada tau lah kalau soal ini. Oh enggak. Gue gak mau mengomentari karena gue sendiri juga gitu kok, ngeluarin HP buat ngerekam. Ya meskipun gue tahu ya banyak yang ngenyain hal itu. Kayak pada ngomong, mereka nih mau nonton konser atau mau ngonten sih? Ayolah ganggu pemandangan aja nih. Aku pada gak asik gini sih dan lain sebagainya deh. Padahal ya kalau gue sendiri nanggepinnya ya itu kan behavior yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi. Ya udah lebih baik di embrace aja gak sih? Bukannya malah dikata-katain gitu, bukannya malah di cancel. Setuju gak? Dan inovasi gue kali ini mungkin bisa jadi cara buat embrace hal itu. Jadi gue kepikiran sebuah cara buat bikin konser jadi lebih menarik dan lebih worth it buat direkam. Bentar, kenapa jadi lebih worth it buat direkam? Karena dengan konsep yang gue tawarin sekarang, apa yang direkam bukan cuma aksi panggung, permainan lampu di panggung, atau penonton-penonton di depan kalian. Ini bakal jadi jauh lebih keren. Coba kalian tonton inovasi aneh gue yang satu ini deh. Karena gue rasa yang satu ini sangat possible untuk direalisasikan. Spoiler, it's AR technology. Halo guys, gue Danar dan ini inovasi aneh dari gue. Oke guys, seperti biasa karena ini inovasi aneh, jadi tentunya inovasi ini bakal minim data, minim perhitungan, dan minim riset. Untuk inovasi kali ini, it's totally possible to develop. Bahkan mungkin aja udah ada yang develop ini. Jadi kalau kalian emang tahu nih, ternyata udah ada nih. Mungkin main gue kurang jauh sih. Boleh kasih tahu di kolom komentar ya. Ya jadi inovasi kali ini melibatkan teknologi augmented reality atau AR, yaitu teknologi yang menampilkan elemen digital di dunia nyata melalui berbagai media seperti smartphone, atau kacamata AR yang baru di develop Meta tuh, atau layar panel khusus dan sebagainya lah. Oke, jadi ide gue kali ini adalah sebuah platform yang sifatnya open source untuk mendeteksi aset augmented reality secara visual. Ya, kamera sih. Tapi di sini, maksud gue open source adalah gue berpikir supaya platform ini bisa dipasang di berbagai aplikasi kamera lainnya. Jadi nggak eksklusif di satu aplikasi doang. Biar apa? Biar semua orang bisa nangkep AR di HP-nya. Ya, normalisasi AR lah kasarnya. Nah, setelah semua kamera bisa nangkep AR tuh, kan bisa encourage promotor, IO, atau artis-artis yang manggung untuk bekerja sama dengan para penyedia aset AR, sehingga memungkinkan penonton untuk mendapatkan pengalaman visual yang lebih menarik, terutama saat mereka merekam konser dengan smartphone mereka. Kali lagi gue bilang, ini sangat possible buat direalisasikan. Dan soal teknis supaya aset AR-nya muncul di kamera, ya mungkin gue bukan ahlinya sih, tapi gue bakal coba jelasin 3 cara yang mungkin bisa diterapin. Feel free to correct me if I'm wrong. Cara pertama adalah visual triggering. Ini cara yang paling umum sih dipakai. Jadi kayak ada barcode atau ada gambar khusus apa gitu yang perlu disorot dulu biar si kameranya ini ke-trigger gitu buat munculin aset AR di situ. Tapi kalau cara ini kayak bakal repot sih. Soalnya kan kayak ya visual AR-nya bakal gitu-gitu aja gitu kan. Dan ada repot juga kan kalau setiap mau munculin tuh harus disorot lagi gitu. Nah dari situ mungkin cara kedua lebih efektif nih, yaitu melalui router based trigger. Jadi ya intinya kayak dipasang router di area konser dan router itu yang bakal menjadi trigger munculnya AR di situ. Jadi ya selama kita berada di dalam jangkauan router itu AR-nya bisa nongol gitu. Cara ini gue rasa lebih efektif dan bisa bikin AR-nya tuh lebih intrusif gitu loh. Jadi kayak di lagu A visual yang muncul apa, terus di lagu B juga visual yang muncul bisa beda lagi. Lalu cara yang ketiga adalah menggunakan metode geotagging. Cara ini tuh memungkinkan sistem untuk menempatkan aset AR-nya berdasarkan lokasi geografis. Ini keren sih. Jadi dari jauh sekalipun tuh orang kayak bisa ngelihat visual AR-nya gitu loh. Dan ini bisa jadi kayak petunjuk gitu gak sih? Jadi kayak dari jauh tuh orang bisa ngelihat kayak wah konsernya di situ tuh, jadi kayak ada visual AR-nya gede lah di atas tempat konsernya gitu. Keren kan? Tapi gue kurang tahu sih teknologi geotagging untuk AR ini apakah udah seakurat itu atau belum. Cuma setahu gue Pokemon Go tuh pakai cara geotagging ini. Atau kalau bisa ya pakai 3-3-nya aja lah biar lebih efektif gitu, biar lebih keren. Nah yang ngerti soal teknis kayak gini boleh komen di bawah ya. Kalau akhirnya platform ini direalisasikan, peluangnya bakal gede loh. Dan nggak cuma dipakai untuk konser doang, bisa untuk macam-macam. Dia bisa untuk nerapin fashion berbasis AR. Jadi bayangin kayak kaos kita putih nih, coba gitu diserot pakai kamera tuh ada gambar apa gitu. Dan besok bisa ganti-ganti juga gitu. Pakai cara ini kita bisa manfaatin NFT loh buat dipasang di kaos-kaos kita itu nanti. Jadi ada kesan limitednya gitu di kaos kita. Dan nggak terbatas di situ juga. Bisa aja dari kaos putih, cuma begitu disorot, ini berubah jadi jaket, berubah jadi jas.
kostum apapun deh. Terus bisa juga untuk edukasi. Jadi kayak bisa nge-scan apa tanaman misalkan. Terus di situ muncul informasi tanamannya gitu. Atau ke museum nge-scan apa ada penjelasannya juga. Itu kan bisa jadi edukasi yang bagus tuh. Buat tourism juga bisa. Kita bisa pasang aset AR yang unik-unik dan beda-beda di tempat wisata. Dan banyak lagi deh buat branding, buat marketing, desain interior, hiburan. Banyak deh. Bisa dibikin video sendiri itu satu-satu. Nah oke, sekarang gue mau ngajak kalian ngayal juga nih. Misal konsep ini direalisasikan, monetize-nya dari mana kira-kira? Biar cuannya banyak gitu. Coba ada yang kepikiran nggak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Gue pribadi emang lebih tertarik sama teknologi AR sih dibanding teknologi VR. Awalnya gue lihat ya, AR tuh bisa mempercantik dunia kita gitu loh. Dan kita tuh tetap ingat sama dunia nyata. Dan kan kalau VR kan menurut gue tuh bikin kita lupa sama dunia nyata kita sih. Oke, jadi itu dia inovasi aneh gue kali ini. Jadi gimana menurut kalian? Possible banget kan? Jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Dan sampai jumpa di inovasi aneh gue berikutnya.